waktu dan kesehatan kita bisa berkumpul bersama dalam hari ini. Kita akan berdiskusi ya tentang budaya positif. Sebuah apa ya tantangan bagi saya ketika menyampaikan materi ini. Saya yakin tanpa materi ini pun Bapak Ibu guru yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu mungkin yang paling oleh Tuhan. 24 tahun, Masya Allah, 24 tahun sudah melakukan ini, ya sudah melakukan ini. Dan ini sebenarnya adalah untuk saya dan mengingat bagi saya sendiri. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang budaya positif. Oke, kita akan membahas tentang kata ini, disiplin positif. Sebelum membahas ini tentang disiplin positif, Bapak Ibu sudah bermasalah ya? Sudah Pak. Silakan juga sambil makan. Terima kasih. Iya, boleh sambil dimakan, dinikmati, dibuka musik, dibuka. Nah, dulunya Bu Dewi silakan dibuka. Bu Dewi loh yang suruh dibuka. Iya, saya sudah menyiapkan jackpot di dalam snacker. Silakan cari apakah ada makanannya? Ada. Alhamdulillah. Oke, Bu Siti silakan dibaca Bu Siti. Halo, ya menari. Oke, mari bersama-sama. Oke, tepuk tangan untuk Bu Siti. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Bu Dewi. Bu Dewi. Sama aja silakan Bu. Menari apa? Satu lagi. Masih ada? Oke, silakan kita bersama-sama di sini. Coba dicek lagi apakah di dalamnya masih ada. Tidak ada ya? Ada aku. Oke. Siapa yang sengaja? Emang ada tandanya? Yang namanya masalah ada. Apakah Jadi kok dulu nih Pak sampai kecil ya. Sini menarik untuk mengikuti. Oh iya. Silakan berdiri semua. Oke. Yuk. Silakan. Oke. Bisa dilihat. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, honey, every time you find a lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm moving through the jam, singing gummy bear. Oh, yeah, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Pointing my toy party, pointing my toy party, pointing my toy party, party. Pointing my toy party, pointing my toy party, pointing my toy party, party, party. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, honey, I'm a gummy, gummy, gummy bear.
Yang Bu, sini. monggo masih ini masuk. Joget-joget. Ya. Ada dirah cukup kan? Ya. Terima kasih. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini berkaitan dengan disiplin positif. Ini bagi pertemuan Fraser yang adalah psikolog Amerika yang mengusulkan choice theory, yaitu teori pilihan. Oke, yang pertama, ilusi guru bahwa guru itu bisa memproses. Nah, kalau sekilas memang kalau kita analisa, ketika kita sadari guru itu punya peran untuk mengontrol murid. Tapi sebenarnya ini adalah ilusi. Ilusi kalau kita artikan ilusi itu adalah sebuah apa ya? Ya, tidak nyata. Sebenarnya tidak. Yang membuat mengontrol murid adalah keterbukaan murid itu sendiri. Ketika murid tidak mengizinkan dirinya untuk tertib, tidak mengizinkan dirinya untuk duduk ketika kita duduk, ketika dia tidak mengizinkan, dia tidak akan melakukan itu. Walaupun terpaksa. Kemudian kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu penguatan positif itu efektif karena penguatan positif belum tentu berlangsung jangka panjang. Penguatan positif. Ketika kita bersama anak-anak, oke, anak-anak bisa disiplin di kelas, bisa mentaati aturan yang ada di kelas. Belum tentu di rumah punya aturan yang sama. Belum tentu punya nilai-nilai yang sama, sehingga ini belum tentu salah satu penguatan positif dari kita itu bisa bermanfaat jangka panjang bagi mereka. Yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah. Nah, ketika dikritik, belum tentu semua orang menerima, pasti merasa bersalah. Dapat menguatkan karakter. Belum tentu dia bisa menguatkan karakter dia. Ketika dikritik, bisa saja ketika dia belum terbiasa dengan kritikan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia semakin introvert. Ketika dia cenderung introvert, diam. Kalau dia cenderung ekstrovert, dia akan melakukan apa yang membuat dia meluapkan kekecewaan. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Ini hampir sama dengan nomor satu. Kita, orang yang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Dia tidak. Mereka sendiri yang mengizinkan. Kalau kita dengan kata disiplin, pasti saya jadi tampil ya. Ada kaitannya dengan aturan, ketertiban, tertib. Disiplin itu sebenarnya adalah untuk kontrol diri, belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Jadi dapat disimpulkan yang membentuk disiplin diri itu adalah diri kita sendiri, masing-masing anak-anak sendiri. Bukan kita sebagai guru hanya seperti yang membuka apakah mereka bersedia atau tidak. Nah, ini terkait dengan disiplin pasti ada hubungannya dengan motivasi, ada hubungannya dengan lingkungan dan penghargaan juga, termasuk restitusi. Jadi kita akan berlanjut next. Nah, ini ada tiga macam motivasi menurut dosen dalam bukunya Nista. Tiga motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau beban. Contoh, ketika siswa, aku tuh harus mengerjakan PR. Apa motivasinya? Supaya tidak dapat hukuman, menghindari marahnya guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, saya berbuat baik karena ada iming-iming dari guru saya
mendapatkan nilai, saya mendapatkan bintang di kelas. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pesan. Nah, yang ketiga ini menghargai dirinya sendiri. Jadi aku berbuat baik, aku rajin belajar karena saya wajib belajar, karena saya butuh belajar. Nah, ini yang ketiga ini cara mereka untuk menghargai diri sendiri. Next. Nah, tadi ada tiga ya. Yang pertama menghindari hukuman, yang kedua imbalan, yang ketiga menghindari diri. Menurut Bapak itu yang mana yang ideal? Kalau tiga, saya nama tiga. Iya, saya tiga ini. Tapi ada pernyataan Banyak, ada nomor satu dan sedikit mungkin yang kedua. Ada. Oke, lanjut. Nah, ini bentuknya kecil ya. Nah, ini intinya ada pelajaran matematika. Ini Pak Seno, ini ada siswanya namanya Yudri. Dia tidak bisa belajar matematika. Dia karena tidak bisa belajar, dia buku. Tidak bisa. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi karena saking bukunya dia terjatuh tasnya. Biasanya. Serta tiba-tiba menjadi gagap. Seluruh kelas pun tertawa melihat aku Yudri yang bicara terhadap anak musuh. Pak Seno membiarkan temannya itu tertawa. Nah, kemudian Pak Seno malah ini disuruh maju, kemudian dipaksa sambil menuju hidungnya karena tidak bisa menjawab. Nah, kelas makin gaduh, tertawa. Itu. Kira-kira setuju kan dengan Pak Seno? Ya. Menurut Anda tidak Pak Seno itu adalah sebuah hubungan atau konsekuensi? Ada hubungan itu. Karena yang pertama Idri merasa ketika ada kesulitan dia semakin tertekan, membuat dia semakin tertekan, dipermalukan, itu jelas masuk ke hubungan bukan konsekuensi. Ini dijelaskan Stakom. Bagaimana? Konklur. Ya, ini adalah pernyataan yang kita bisa menjadi panduan yang bisa membedakan hubungan konsekuensi dan restitusi. Bisa diklik Pak, mari kita itu tulisannya ada linknya itu. Mari kita cermati hubungan terus konsekuensi dan restitusi sebelum ya itu diklik yang berperan mulai ya klik. Oke, pada dasarnya hubungan salah satunya itu contohnya adalah yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya Pak Seno tadi ya. Kemudian kalau konsekuensi itu nah ini hukuman itu masuk kepada kolom pertama. Dia meyakini kalau terjadi hukuman, dia akan meyakini bahwa dia itu masuk ke dalam kategori gagal. Saya itu jadi tas gagal. Kamu itu loh nilainya masih segini, kamu nggak belajar ya. Nah itu berarti meyakinkan dia. Misalkan saya berkata seperti itu, saya meyakinkan dia bahwa dia itu gagal. Kemudian kalau jadi tas sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman yang kita berikan sesuatu yang menyakitkan, terus menjadi contohnya tadi dipermalukan, kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi. Contohnya kalau konsekuensi kalau kita ubah bagaimana tadi? Kalau hukumannya dibuat konsekuensi, Membuat perjanjian bisa, karena ini untuk membangun hal yang positif. Restitusi merupakan pilihan. Nah, restitusi akan kita dalami lagi. Ini ada restitusi itu adalah seperti konsekuensi, tapi restitusi itu membimbing anak itu untuk menemukan cara untuk menyelesaikan dirinya, untuk menyelesaikan identitas gagalnya itu, menjadi identitas sukses. Nah, contoh yang kedua, lagi terus. Nah, stop. Nah ini hukuman itu cenderung murid itu belajar menyembunyikan kesalahan. Kira-kira bagaimana ini? Anak yang cenderung dihukum, dia merasa takut.
ketika bertemu itu aduh aku tidak mengerjakan PR, ternyata mengerjakan PR-nya di kelas, diam, gitu kan. Kita kan menyembunyikan kesalahannya, karena satu adalah hukuman yang akan diberikan. Konsekuensi ini tujuannya murid itu nanti akan taat pada peraturan. Walaupun pada kenyataannya ini untuk apa ya, pengalaman untuk tidak semua itu dengan mudah ya, tidak. Restitusi, nah ini tadi yang sudah saya ini berkaitan murid itu belajar tentang masalah. Nah, kira-kira itu benar. Close Pak, kemudian kembali lagi. Jangan itu kan satu yang copy of disiplin. Oke. Next. Saya belajar bareng ya. Dalam Nenek restitusi itu mau cara anak kecil ya saya. nah, nanti kita ya. Nanti kita lihat. Masih dulu. Ya. Yang pertama, mari kita cermati ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mencatat 100 kali tidak ada apa-apa. Satu kali itu ya hukuman dan konsekuensi. Oh. Kalau itu kan nggak adanya hukuman, kalau kamu terlambat harus mulai berarti ya konsekuensinya dia seperti itu. Dua-duanya itu. Ya. Di aturan ada ya berarti. Nah, ya hukuman dan konsekuensi. Berarti tergantung satu aturan yang kita pakai di lapangan seperti apa, gitu kan? Oke, bisa hukuman, bisa konsekuensi. Oke, lanjut. Nah, kalau ini murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, jelas ya, tidak berhubungan masker tetap disuruh push up. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat bersihkan jelas hukuman karena dia harus bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan. Lanjut. Kalau ini kehilangan semua menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi jelas. Ini berarti belajar apa harus lakukan karena kita terlambat. Lanjut. Nah yang ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Karena pelajar seperti kurang. Bukan konsekuensi. Ini adalah konsekuensi. Karena dia sedang belajar basic. Lari adalah bagian dari basic. Karena dia terlambat, larinya itu bisa untuk pemanasan dia. Lanjut. Nah, hukuman itu tidak semata-mata sesuatu yang secara negatif yang diberikan keras dan buruk. Ini dihukum itu bisa oleh penghargaan. Seperti apa? Ya. Nah, yang pertama, penghargaan itu akan efektif. Itu jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Penghargaan itu kesimpulannya, penghargaan akan berlaku itu dalam jangka pendek. Ketika saya misalnya melakukan bintang kelas, saya yang dapat 100 bintang kelas. Tapi ketika di rumah disuruh belajar, saya nggak berbulan kok, saya nggak. Dan itu bisa terjadi ketika ada siswa. Oke. Ketika ada siswa itu orientasinya pada belajar. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan ini. Nah, ini dia. Kalau tidak diberikan lagi, dia akan kehilangan motivasi. Dia akan aku baru apa aku boleh belajar, apa aku melakukan ini. Dan ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Dan seakan-akan itu hasil yang kita lakukan itu senilai dengan penghargaan. Makanya ketika penghargaan diberikan di dalam sudah apa yang
apa yang sudah dia peroleh, nilai-nilai motivasi dalam dia itu juga sudah. Oke, lanjut lagi. Ini penghargaan merusak. Nah ini biasa ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang lainnya, maka yang lain akan merasa ini. Ini mungkin sering terjadi di kelas bahwa itu ya. Mungkin ada orang yang aduh kok kalah ya sama si A, kalah sama si B, misalnya di kelasnya. Nah, mereka tidak menyadari lain dengan penghargaan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, motivasinya hanya untuk menyenangkan gurunya. Oh Pak Anda itu kalau nilainya 100 dikasih penghargaan di kelas. Jadi motivasinya dia untuk dapat 100 untuk dapat ujian saya, untuk menyenangkan saya. Padahal itu kan bukan yang kita inginkan. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas. Nah ini juga dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Teknik bisa juga bagi anak-anak yang tidak kompetitif. Kan karakter beda. Mungkin bagi yang anak-anak kompetitif ini sangat menyenangkan bagi mereka. Ini lahan mereka kalau benar. Tapi bagi anak-anak yang cenderung belajarnya bukan kompetitif, justru akan mematikan motivasi mereka. Saya tidak akan mendapat penghargaan. Saya tidak mempunyai apa-apa, tidak pernah dihargai, selesai sudah dia. Jadi dia datang mungkin tidak ada motivasi, nilainya mungkin turun, terus juga mungkin juga berefek ke sosial dia. Karena itu yang dikasih penghargaan, aku minder, aku nggak pernah, aku merasa tidak diri. Mungkin dia bisa terjadi seperti itu ketika dia ada kecenderungan introvert. Lanjut. Nah ini penghargaan yang mendukung mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Ini mungkin jadi alasan mengapa sejak kurikulum 2013 ranking tidak ada. Misalnya dalam sistem ranking ini yang mendapat ranking kedua dan seterusnya itu merasa didukung karena ranking itu misalnya kan juara satu. Beda dengan kompetisi ya. Kalau sistem kompetisi kan memang itu untuk mencari juara, tapi dalam sistem kelas itu bukan kompetisi. Kalau kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku. Hukuman bisa mengendalikan perilaku. Saya tidak mau dimarahi Pak Anda karena saya tidak mengerjakan PR, maka saya harus mengerjakan PR supaya saya tidak dihukum. Terus kalau penghargaan, saya mengerjakan PR biar dapat 100, biar dapat penghargaan. Saya minta contekan saya itu kan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai yang lain sudah mulai luntur karena orientasi mereka hanya benar. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah, bagaimana terjadi? Jadi tadi ketika penghargaan itu jadi sebuah kompetisi, bagi yang tidak mendapat penghargaan, dia merasa terpukul karena dia merasa tidak dihargai. Yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa bingung. Nah, ini yang jadi buktinya dengan seperti ini. Lanjut. Nah, ini juga kan dibahas ketika diskusi kami di pendidikan. Lupa penghargaan itu sebenarnya penting bukan? Penting untuk anak biar memotivasi. Ya. Ketika penghargaan itu dilakukan satu, tidak terus menerus. Ketika setiap hari kok dibuat sistem yang kompetitif, tentu saja akan membuat orang-orang yang tentang kompetitif itu akan arah ikutan kompetitif itu akan merasa terhukum dan ya tidak terfasilitasi secara positif. Penghargaan itu bisa saja dilakukan, tapi tidak terus menerus karena sebagai guru kan kita sudah memfasilitasi cara belajar di kelas. Mungkin ada yang kompetitif, ada juga yang tidak, ada juga dengan cara yang lain. Nah, ini harus
kasual saja, tidak selamanya harus diberi penghargaan. Nah, yang perlu ditumbuhkan adalah motivasi dari dalam diri, intrinsik. Kalau tadi sesuatu yang kita dapatkan itu orientasinya pada penghargaan dan hukuman. Yang ideal itu dari dalam diri, ya dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajah. Anak tersebut begitu gembira. Ini adalah momen ahanya, momen ahanya. Ini sangat berbeda. Dan ini momennya harus ditangkap oleh guru dan orang tua. Ini momen dia, momen ada, dan jangan sampai terlewat. Ketika anak menemukan momen adanya, kita bantu dengan, kalau tidak dengan penghargaan, kita harus memberikan apresiasi, ujian, dan kamu keren, wah ternyata kamu bisa ya, hebat sekali. Terus juga ini juga orang tua yang di rumah juga harus tahu, oh ini sudah bisa membaca. Jadi juga membuat penghargaan yang tidak berwujud. Dan jadi orientasinya itu nilai, orientasi untuk mendapatkan sesuatu itu nilai yang ada dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, ketika dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang sangat sudah dirasakan secara alami. Misalkan anak ini sudah bisa belajar, oh, bisa belikan sepeda, dengan sepeda ya. Berarti kemampuan membacanya dibeli dengan sepeda. Nah, ketika nanti pendapat akan berproses membaca, menghitung, misalkan dia membaca, menghitung, dia minta sepeda lagi, minta yang lebih tinggi lagi. Nah, ketika tidak diberikan, ketika dia orientasi pada penghargaan tidak dalam diri dirinya, ya tidak akan mau, tidak akan, yaitu digantikan dengan penghargaan. Ribet. Oke, lanjut. Nah, ini dia menumbuhkan motivasi diri dengan keyakinan kelas. Nah, ini sebelum masuk ke keyakinan kelas, ini ya ada seorang pengendara yang sedang berinteraksi dengan kondisi pakaian helm. Oke, mungkin dari PPM Mas. Kalau kesini pasti pakai helm kan? Ya, tapi jangan muncul ya. Dengar yang itu, kalau pakai helm takut ditilang atau takut kalau tangannya terkena sesuatu. Rata-rata tak ditilang. Oke, cari aman ya. Cari aman. Kalau yang Karena perasaan. sama apakah berbeda? Kalau saya Sama kemarin. karena kalau kayak terus bukan yang minta kita mau di jalan, pokoknya itu tujuan apapun, ya itu tergantung cuma kita. Terus kalau dibilang nggak pakai helm itu ya kita masih aman aja tanpa adanya luka atau apapun. Oke, berarti berduanya sudah muncul nilai dalam dirinya bahwa pakai helm itu bukan sebuah hukuman ya, tapi adalah kesadaran diri bahwa nilai-nilai keselamatan itu yang paling. Tapi semalam saya buka Sunda. Kalau Sunda kan jawabannya satu valid ya. Sunda yang itu dari 100 orang yang disurvei, biar ini kan biar meyakinkan. Iya. Dari 100 orang yang disurvei itu, alasan pertamanya, walaupun tidak semua dalam sama, tapi rata-rata lebih dari 50% yang pertama itu karena aturan, karena ditilang, karena takut kata ada polisi. Yang kedua baru keselamatan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa
di lingkungan kita ini masih apa ya? Aturan itu yang satu dibandingkan dengan saya dapat cerita dari seseorang itu dari Singapura ke Malaysia, dari Singapura ke Johor itu kan tidak pakai pesawat ya. Itu kan ada jembatan itu setiap pagi dan sore itu orang Singapura ke Malaysia untuk bekerja dan sebaliknya itu sudah biasa terjadi. Singapura itu kan yang terkenal dengan orang yang paling taat, orang yang aturannya strict, ketat, negara yang banyak jendela, CCTV di mana-mana, ya kan? Nah, saya dapat cerita itu orang-orang dari Singapura ke Malaysia itu menaiki bus itu rapi, antri satu-satu, walaupun itu antrinya sangat banyak, mereka bisa sabar. Tapi setelah keluar dari Singapura, mereka keluar lari uyuk-uyukan masuk ke dalam bis di lokasi Malaysia. Nah, itu berarti ya itu karena aturan di Singapura sangat ketat, belum ada. Jadi mereka taat itu karena aturan, bukan dari nilai dalam. Lanjut. Nah, mengapa keyakinan kelas? Nah, ini berarti keyakinan itu berhubungan dengan yang tadi yang kita yakini. Kenapa kok kita pakai helm? Oh, saya meyakini bahwa helm itu bisa menyelamatkan saya ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu keyakinan. Ini juga sama, keyakinan. Berarti yang diyakini oleh murid, yang diyakini oleh murid. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Kenapa abstrak? Karena bukan berupa aturan yang konkret ya. Kalau aturan yang konkret itu misalkan tidak berjalan atau tidak lari-larian di kelas, tidak membawa HP di dalam kelas, misalkan itu kan konkret jelas. Tapi kalau abstrak, bersifat abstrak itu nilai-nilainya yang masih harus diterjemahkan. Contohnya kerukunan, yakin, anak-anak yakin bahwa kelasnya itu harus utuh. Nilai-nilai apa lagi? Nilai-nilai kreatif misalkan, nilai-nilai disiplin, itu kan masih abstrak, belum diterjemahkan dalam kegiatan umum. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu yang bisa sebutkan, bisa disiplin, aktif, religius, jujur, toleransi, gotong royong, macam-macam. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk policy. Misalkan, ya, berarti tidak ada pelaksanaan ini. Jangan melanggar di kelas, tidak melanggar di kelas. Kalau begitu juga bagaimana ya? Tidak melanggar di kelas. Berarti positifnya bagaimana? Duduk rapi di masing-masing. Contohnya seperti itu. Kita ubah seperti itu. Karena pernyataan positif itu mensugesti nilai-nilai yang ada dalam diri. Ya, sugesti positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seorang. Nah, ini kita sadari juga ya. Kita perlu banyak angkanya 1, 2, 3 sampai 20 bahkan ratusan. Ini yang mana ya? Kadang kita sudah merasa tertib, ada satu karena asalnya sangat banyak sekali. Nah, ini kenapa kok tidak terlalu banyak, diharapkan itu mulai benar-benar meyakini dan tidak terlalu banyak aturan sehingga bisa fokus pada nilai-nilai yang ditentukan. Tapi ada keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, keyakinan kelas bagaimana cara diterapkan di lingkungan tersebut itu berasal dari anak sendiri, mengambil aspirasi dari anak itu sendiri. Bagaimana kamu itu pengen kelasmu seperti apa? Semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini berarti perlu memfasilitasi anak-anak itu untuk berbicara, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kenapa kok ini dari waktu ke waktu? Karena keyakinan kelas itu tidak banyak, mungkin ada 2, 3, 1 bulan gitu. 1 bulan, kalau itu sudah merasa tercapai, ataupun kalau tidak tercapai, bisa kita tinjau ulang. Kalau tidak bisa tercapai, ini kenapa anak-anak bisa seperti ini? Kita diskusi lagi, apakah mau diubah keyakinan kelasnya atau bagaimana? Nah, ini mengapa kok harus
periksa atau direfleksi dari bentuk ruang. Lanjut Pak Eko. Nah, ini adalah contoh proses keyakinan kelas yang ini karena harus menunjukkan dokumen yang sudah dilaksanakan ya, jadi saya tambahkan. Tidak ada yang membuka matanya, tidak ada yang membuka matanya. Oke, sekarang ambil nafas sedalam-dalamnya. Semakin mengambil nafas semakin rileks. Hitungan ketiga semakin rileks. 1, 2, 3 semakin rileks, semakin rileks. Tidak ada yang menghalangi, semakin rileks, semakin rileks. Duduk yang nyaman, boleh diletakkan kepalanya sesuai dengan kenyamanan kalian. Pilih duduk yang tepat. Semakin nyaman, semakin nyaman, semakin nyaman. Hitungan ketiga semakin nyaman. 1, 2, 3 semakin nyaman, semakin nyaman, semakin nyaman. Suara yang terdengar hanya suara Pak Hendar. Suara yang terdengar hanya suara Pak Hendar. Jelas? Sekarang Pak Hendar minta, oke, apa yang kamu yakini ketika kamu masuk ke sekolah? Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini? Apa yang pengen kamu wujudkan di kelas? Kamu bayangkan. Apa yang kamu yakini? Apa yang membuat kamu termotivasi di kelas? Oke, sekarang coba bayangkan di kelas ini adalah kelas yang kamu idam-idamkan. Teman-temannya sesuai yang kamu harapkan, guru-gurunya sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Semua berjalan dengan baik. Semua tertata rapi sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Bayangkan kelas impianmu, bayangkan kelas impianmu. Oke, tidak usah terpengaruh yang lain. Semakin dalam semakin nyata apa yang kamu bayangkan. Semakin tergambar nyata, semakin berwarna, semakin nyata. Hitungan ketiga semakin nyata. 1, 2, 3 semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata. Oke, sudah terbayang? Kalau sudah terbayang, anggukan kepalamu. Oke, sudah. Kalau sudah, hitungan ketiga kembali tersadar dan ingat apa yang kamu bayangkan terkait dengan kelas. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Hal yang ingin saya lakukan yang paling utama adalah kreatif. Kenapa kreatif? Karena kita membutuhkan supaya kita dalam membuat suatu hal. Kemudian rukun. Kita perlu saling rukun pada sesama teman. Kemudian modern. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya mengenai kelas impian. Yang paling ingin kita wujudkan yaitu rukun. Bayangkan kelas yang kamu impikan itu seperti apa? Nah, mereka menyimpan memori mereka untuk dituliskan dalam kertas. Nah, ini di file yang lain, coba di Drive. Ya, sambil menunggu. Jadi, apa yang selanjutnya terjadi? Mereka saya bagi 3 kelompok, dan 3 kelompok itu menunjukkan nilai-nilai yang mereka inginkan. Yang pertama itu mereka ingin kelasnya 1 kreatif, 2 rukun, 3 modern. 3 hal itu yang saya pakai menjadi nilai-nilai keyakinan kelas yang akan kita lakukan di kelas saya. Nah, nilai kreatif, nilai rukun, nilai modern itu nanti dituliskan lagi bagaimana cara untuk mencapai nilai-nilai itu.
Nilai kreatif misalkan saya ya karena dalam itu ada kemampuan anak yang suka menggambar, saya akan menggambar. Kemudian saya akan kalau nggak salah itu melukis, menghias kelas, macam-macam. Kemudian untuk nilai kerukunan seperti biasa tidak mengejek, tidak membuli teman, itu muncul dari mereka sendiri. Nilai modern generasi alfa ya, mereka pasti digital. Mereka game edukasi, YouTube dari ininya mereka pengen punya sarana prasarana yang memadai, yang berteknologi tinggi, yang namanya impian ya, kita akomodir dulu. Misalnya biasanya sudah benar belum? Udah bisa. Ya. Oke, nah ini adalah hasilnya. Oh, tulisnya belum saya. Display. Nah ini muncul yang dilakukan murid apa? Belajar menggunakan HP, misalkan yang tampak di situ. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Ada juga yang menghias kelas. Ada juga pengen apa itu modern, belajar di mana saja, kapan saja. Nah itu yang dilakukan murid. Nah sebagai guru juga menuliskan di sampingnya. Play. Nah ini yang ditulis murid. Jadi mereka menuliskan satu-satu untuk mewujudkan kreativitas, kerukunan dan model itu seperti apa. Mereka menuliskan satu-satu di sini. Saya, nah ini kebetulan yang saya video belum selesai. Jadi ini contohnya ya. Nah yang contohnya ini apa? Misalkan ya stop dulu. Yang dilakukan dulu misalkan kalau menciptakan kerukunan, berbuat adil, membagi kelompok secara adil, misalkan ditulis di situ. Kemudian memanfaatkan teknologi, misalkan game bisnis atau wordwall atau apa. Terus yang kreativitas misalkan presentasikan video atau membuat project bersama dengan anak-anak. Nah ini perlu ditulis satu persatu menjadi acuan kita untuk stop. Yang ini Pak, yang legal. Ini adalah testimoni. Ini harus saya tampilkan ya Bapak Ibu. Jadi ini ya. Oke Almira, nah, setelah kita membuat keyakinan kelas bersama-sama di dalam kelas, apa yang Almira rasakan? Pendapatnya Almira bagaimana? Kalau keyakinan kelas itu keyakinan bersama di kelas untuk mewujudkan tujuan bersama. Kalau peraturan kelas itu lebih banyak larangannya dan itu untuk mendisiplinkan, dan saya lebih tertarik dengan keyakinan kelas. Kenapa kok tertarik dengan keyakinan kelas? Karena itu untuk mewujudkan tujuan bersama. Iya, tujuannya dari anak-anak sendiri ya? Iya. Dari murid sendiri ya? Oke, nilai-nilai apa aja kemarin yang kita tentukan? Ada berapa? Ada 3. Apa saja kemarin? Rukun, modern, sama kreatif. Oke. Terima kasih Almira. Ini adalah pendapat ini pendapat dari Haikal. Oke, Haikal, menurut Haikal setelah kita
membuat keyakinan kelas dan kita praktekkan bersamaan. Dapat ya? Bagaimana pendapatnya Meka? Menurut saya keyakinan kelas itu baik dilakukan di kelas karena tanpa keyakinan kita apa ya seperti hanya peraturan saja. Peraturan itu seperti contohnya dilarang membuang sampah, dilarang menyantai. Kalau keyakinan itu lebih ke keyakinan yang ada di kelas, seperti yang ada di kelas saya yang kreatif, lalu modern dan seperti itu. Iya, jadi tanpa suasana istirahat, jadi suaranya dengan kita suasana dulu lagi. Bagaimana? Hah? Oh iya. Dan ini apa? Saya tidak mendekati. Saya Lebih senang karena tidak hanya berperaturan karena kalau perayaan itu seperti yang seperti yang ya, intinya itu. Ya. Ya, yang tipe saja. Sudah. Ya, yang saya tidak menyangka jika itu paham, bukan saya bangga saya sudah memang tidak, tapi Haikal itu paham keyakinan kelas ketika diterapkan satu kelas dengan yang lain itu bisa berbeda. Di akhir pernyataan dia bilang begitu bahwa kalau peraturan itu bisa sama, tapi kalau keyakinan kelas itu kan bisa berbeda-beda Pak, yang kelas masing-masing. Nah itu saya, berarti lagi paham keyakinan kelas itu apa. Dan itu berasal dari nilai-nilai yang ada di murid di kelas kita yang oke, lanjut ke slide lagi. Slide, oke. Lanjut ke 30. Ya. Nah, ini berhubungan dengan budaya positif. Bukan perilaku itu berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita melakukan sesuatu, terus ada identitas karakter itu ada 5 yang dasar. Lanjut, Pak. 1, bertahan hidup. Bertahan hidup pasti jelas, sandang, pangan, papan, dan papan. Ketika salah satunya mungkin tidak terpenuhi, mungkin ada sesuatu yang berbeda dari dalam dirinya. Ketika dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, kalau belajar juga tidak akan maksimal. Ketika fasilitas dari orang tua misalkan tidak bisa terpenuhi, berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, itu nanti akan mempengaruhi psikologi yang lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kasih sayang itu cukup, tidak berlebih dan tidak kurang, pasti dia akan bisa bisa hidup bersama-sama dengan pas. Bagaimana menghargai, bagaimana untuk memberikan rasa sayang kepada orang lain, rasa sayang kepada teman, kepada orang tua itu pas. Tapi ketika kurang, biasanya bisa terjadi dia mulai curi-curi perhatian supaya dia mendapat kasih sayang dari gurunya, atau dari teman-temannya. Dia melakukan pengenalan misalnya karena motifnya dia kurang kasih sayang. Saya pengen diperhatikan. Lanjut. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ketika ini hubungannya dengan penghargaan. Ini ketika anak tidak sama sekali tidak dihargai, ketika dia tidak diakui keberadaannya, dia punya kemampuan, maka dia tidak akan optimal. Ketika seorang guru itu harus yakin bahwa anak itu punya kemampuan, sejelek apapun nilainya, pasti dia punya kemampuan. Apapun itu. Lanjut. Kebebasan, ini pasti manusia semua butuh kebebasan. Walaupun kita hidup dengan aturan,
kantoran kita butuh waktu untuk me time, untuk bebas, untuk refreshing, itu pasti. Lanjut, kesenangan. Nah ini pasti. Entah mereka menyalurkan dengan hobi. Nah ini nih yang lima kebutuhan dasar manusia yang mungkin bisa menjadi motif anak-anak itu bertindak menyimpang. Mungkin kasih sayang yang kurang, jadi dia tadi-tadi terjadi di sekolah. Mungkin kesenangannya tidak terfasilitasi, hobinya tidak terfasilitasi. Kemudian di sekolah juga bayangannya itu aku pengen apa tidak tersalurkan. Itu menjadi salah satu. Nah, sebagai pengingat untuk saya, 5 kebutuhan dasar ini sebagai bahan ketika kita membimbing anak untuk keluar dari masalah yang terjadi. Lanjut. Nah ini tadi sudah cukup. Lanjut terus. Nah ini posisi kontrol dalam komunitas atau dalam kelas ya, dalam kelas dari guru kita. Yang pertama, Pak Ibu, pembuku. Nah ini sebagai apa ya? Saya juga pernah, juga mungkin pasti pembuku itu pernah. Sebagai pembuku itu pernah memberikan hukuman pada anak. Kamu itu nilainya sendiri. Sekarang keluar, sangat penting. 2. Membuat rasa bersalah. Kalau begini saya itu dimarahin betul nih. Misalkan kamu masih seperti ini, Pak Hendra yang dimarahin betul nih. Kamu itu yang salah. Lanjut. Teman. Kalau teman itu menjadi teman ngobrol. Bisa duduk bersama, kadang ada umur-umurnya. Lanjut, Pak. Pemantau ini fungsinya hanya menanyakan sudah buat PR belum, nilainya berapa, sudah tuntas belum, yang salah yang berapa, dapat nilai berapa. Itu pemantau, hanya menanyakan saja. Kira-kira apa yang sudah kamu lakukan, apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan tata tertib atau belum. Nah itu pemantau, menanyakan. Lanjut. Manager ini yang paling kompleks. Ini yang memakai penuh. Manager itu bisa berteman, bisa tahu kondisi murid-muridnya, bisa menyelesaikan masalah murid-muridnya, bisa membimbing muridnya untuk keluar dari masalah. Dibimbing, kamu punya masalah apa yang bisa saya bantu, yang Pak Guru bantu. Siapa kira-kira yang bisa menyelesaikan masalahmu? Ayo kita selesaikan bersama-sama. Itu manajer. Lanjut. Nah, ini dia segitiga restitusi materi terakhir. Segitiga restitusi itu ada hubungannya dengan yang materi sebelumnya. Ini adalah materi segitiga restitusi. Itu intinya bagaimana kita sebagai itu membimbing anak dari identitas gagal. Identitas gagal itu berarti mereka punya masalah, misalkan nilainya kurang atau kurang percaya diri, buruk. Kita bantu dengan restitusi, menyelesaikan masalah yang ada dalam diri. Yang pertama itu yang lanjut ya. Oke. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Oke. Sini dulu. Ada masalah. Harus ditenangkan dulu ini. Kita yakinkan bahwa ketika ada kesalahan itu bisa diperbaiki. Kamu bisa memperbaiki kesalahan. Ketika anak diyakinkan seperti itu, dia akan terbuka. Kenapa kok aku melakukan kesalahan? Kalimatnya sudah banyak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi ini tergantung konteksnya ya. Konteks dilakukan. Kalau berat dengan seperti ini kan, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa melakukan itu. Ini diam bersama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, lanjut Pak, validasi tindakan yang salah. Nah, ini validasi tindakan yang salah itu kita menemukan kesalahannya. Pak, maaf saya tidak mengerjakan saja, maka saya dulu sampai malam. Itu berarti validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Berarti apa ya? Perkuat
Apa yang menjadi motif? Lanjut. Menanyakan keyakinan. Nah, yang ketiga, yang kita percaya, nah ini berhubungan dengan nilai-nilai keyakinan. Kalau sudah punya nilai keyakinan kelas, itu kita hubungkan dengan di situ. Misalkan ukur tadi, ada yang berantem. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan nilai keyakinan yang sudah kita munculkan? Mereka ingat, oh ukur itu seperti ini, harus dilakukan seperti ini. Oh salah. Berarti mereka harus menuju ke kerukunan kembali sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditunjuk. Nah, segitiga eksekusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan yang selesai. Satu lagi, ya ini. Nadine, terima kasih sudah memenuhi panggilan Pak Handar. Ya, tadi Pak Handar melihat Nadine itu sangat aktif sekali di kelas. Nah, tadi Nadine duduknya sama siapa? Gila. Siapa lagi di belakang ada siapa? Abim. Terus siapa lagi yang kamu ajak bicara tadi? Oh banyak ya, sangat aktif sekali. Pak Handar tahu kalau Pak Handar dulu sewaktu usianya Nadine itu, Pak Handar juga sama, suka bermain, bicara dengan teman. Ya asik ya, asik ya kan. Tadi Nadine melakukan apa ya? Tadi dengan Abim, dengan Gila, tadi melakukan apa? Berbicara sendiri. Kira-kira apa yang dibicarakan? Tentang bicarakan komik. Komik. Ya memang Pak Anda tuh dulu waktu sekolah ya suka komik. Nah, tapi menurut Nadine, kira-kira sikapnya Nadine di kelas tadi bagaimana? Tidak patut ditiru. Kenapa? Karena melanggar aturan. Ya, karena melanggar aturan kelas kita seperti apa? Mendengarkan guru Ketika pelajaran. ya, mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan, ya kan? Kalau Pak Handar sedang menjelaskan atau teman-temanmu sedang berbicara di depan, kalau teman yang lain berbicara sendiri, apa yang terjadi? Ketinggalan materi, tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, betul. Pak Handar apresiasi Nadine, berarti sudah bisa menilai dirinya sendiri ya? Iya. Iya. Terus kira-kira apa yang bisa dilakukan Nadine untuk memperbaiki? Tidak dilakukan lagi. Oke, tidak melakukan lagi. Terus apa lagi kira-kira? Oke, teman, tidak berbicara sendiri. Oke, Nadine bisa menasihati teman supaya tidak bicara sendiri. Nah, supaya kelasnya bisa terkondisi, terkontrol, bisa mendengarkan Pak Handar ketika berbicara. Gitu ya. Nadine bisa melakukan itu. Oke, sip. Pak Handar apresiasi Nadine bisa menilai dirinya sendiri dan mau meningkatkan disiplin. Oke, terima kasih ya Nadine ya. Besok bisa melakukan itu. Oke, ya boleh kembali ke kelas. Inilah. Nah, terima kasih ya Akila sudah memenuhi panggilan Pak Handar, datang ke ruangan Pak Handar. Nah, Pak Handar mendapat laporan dari salah satu teman kerja kelompok Gila. Gila masih ingat kira-kira tugas kelompok yang Pak Handar berikan itu apa ya?
membuat kerangka dari kardus, ya kan? Kira-kira apakah sudah selesai tugasnya kelompok Akila? Belum. Untuk presentasinya Pak Handel akan hari ini. Kira-kira ada apa kelompoknya Akila itu kok sampai hari ini belum selesai membuat? Gara-gara saya tidak datang. Oh, tidak datang. Lah, itu mengerjakannya di rumah siapa? Di rumah lagi. Di rumah Nadine. Kila tugasnya apa dari kelompoknya Kila? Disuruh membawa kardus. Membawa kardus. Nah, kira-kira apa akibatnya kalau kita tidak datang? Tugasnya belum jadi. Oh, tugasnya belum jadi ya. Oke, nah Pak Handel mau tanya kenapa kok tidak datang? Gara-gara capek. Oh capek. Apa yang dilakukan Kila di rumah? Sekolah harus istirahat, terus ada les, harus les terus. Oh, les ngaji itu setiap hari. Ya, oke. Pak Handel apresiasi kegiatan Kila yang positif di rumah. Pak Handel dukung itu. Kegiatannya kan positif semua ya. Iya. Tapi seharusnya bagaimana ya Kila ya supaya tugasnya Kila itu tidak terbengkalai. Membuat jadwal. Oh, bisa membuat jadwal. Iya, seperti apa jadwalnya? Contohnya dalam sehari saja, misalkan apa yang Kila lakukan dalam sehari dari pukul 7 sampai pukul berapa ke sekolah? Jam 7 sampai pukul 12 di rumah. Setelah itu jadwal di rumah apa lagi? Istirahat. Kira-kira butuh waktu berapa lama istirahatnya? Satu jam. Oke, ada rasa cukup 1 jam. Setelah istirahat apa yang dilakukan? Les. Lesnya kira-kira sampai pukul berapa? 3. Pukul 3. Setelah itu ada kegiatan apa lagi? Ngaji sampai pukul berapa? 5. Sampai pukul 5. Setelah itu apa yang dilakukan? Sudah sore? Ya, alangkah baiknya ketika malam hari digunakan untuk belajar dan mempersiapkan apa kira-kira ya? Kan apa tadi? Tugas. Nah, dengan membuat jadwal, kira-kira akan ada perubahan tidak? Kira? Ada. Kenapa? Teratur. Waktunya sudah teratur. Nah, berarti setelah ini Kila bisa membuat tugas ya. Baik, apresiasi. Kila sudah punya inisiatif untuk membuat jadwal supaya tugasnya Akila tidak terbengkalai ya. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa kamu libatkan untuk membuat jadwal? Teman-teman dan orang tua. Apa yang bisa mereka lakukan dengan jadwalnya Kila? Oke, teman-teman dan orang tua bisa mengingatkan Kila. Nah, Pak Dan berharap setelah ini Kila segera membuat jadwalnya Kila ya, supaya tugasnya bisa teratur dan bisa dipenuhi. Oke ya, Akila ya, semoga bisa lebih baik ya. Oke, terima kasih Akila. Dengan metode Pak Adel ini, saya dapat mengetahui apa yang harus dilakukan
merasa tertekan dan malu. Terima kasih. Nah, di akhir saya memberikan menanyakan keyakinan. Apakah itu Pak? Tidak. Berarti kita berbuat apa? Ya, stop. Nah, ini saya mengenalkan apa kegiatan-kegiatan positif. Ada les taekwondo, mengaji dan sebagainya. Tapi yang kita perbaiki seperti itu tidak menggunakan banyak perbedaan. Itu berarti kita membimbing pada keyakinan dan membuat jadwal. Oke, kembali ke slide terakhir. Ya, ini penutup ya. Nah, kerja ini ya, jadi budaya positif ini bisa kita terapkan ketika ada nilai-nilai kesadaran dalam diri masing-masing, dan bisa kita selesaikan salah satunya dengan sertifikat karistik. Saya yakin setiap kelas pasti sudah melakukan hal ini terutama bagi saya sendiri. Dan refleksi yang sudah saya lakukan, seperti yang sudah disampaikan, nilai-nilai keyakinan itu harus ditinjau berulang-ulang ketika tidak berganti di antara perusahaan. Kalau udah sih Pak kan sudah, nah harus diganti maksimal 1 bulan, maksimal harus terapi, kemudian ditanyakan kembali apakah sudah tercapai atau belum kendalinya. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk duduk bersama. Saya terima kasih. Mohon maaf lebih dari 10 menit. Saya tutup dulu presentasi pada hari ini. Saya menyampaikan modul ini tentu saja banyak kekurangan, sikap saya keliru, mungkin perkataan yang menyinggung atau pernyataan yang mungkin menyinggung hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aku